guys, welcome back with me. So I want to explain the next point of pragmatic. This is aspect of utterance situation in pragmatic. The first point is the identity and relationship between speaker and the addressee are crucial. Baiklah, saya akan menjelaskan maksud dari apa yang saya sampaikan barusan ini mengenai pembicara dan penerima. Seperti yang dapat kita lihat dari gambar yang saya tunjukkan ini, itu ada si pembicara dan penerima atau audiens. Nah, identitas pembicara dan penerima. Nah, siapa yang berbicara dan kepada siapa mereka berbicara, ini sangat mempengaruhi cara pesan disampaikan dan diterima. Misalnya, dari contoh gambar yang saya tunjukkan ini, seorang guru atau sebagai pembicara yang berbicara kepada murid-muridnya, yakni notabene sebagai penerima, ini akan menggunakan bahasa dan nada-nada yang berbeda dibandingkan jika mereka berbicara kepada rekan, sejawat, atau dalam konteks formal seperti seminar. Nah, terus apa hubungan antara pembicara dan penerima? Nah, hubungan ini itu bisa formal atau tidak formal juga. Dalam hubungan formal, pembicara mungkin akan menggunakan bahasa yang resmi dan menghormati. Sementara dalam hubungan informal, pembicara bisa lebih menggunakan bahasa yang santai dan akrab. Keduanya akan mempengaruhi cara pesan disusun dan bagaimana penerima menginterpretasikan isi dari apa yang dimaksud dari ucapan si pengucap tadi gitu. The second point is utterance context. The physical and social environment in which the utterance is delivered. Baiklah, saya akan melanjutkan dari yang barusan saya ucapkan tadi juga mengenai yang kedua, yakni konteks ucapan. Nah, lingkungan fisik dan sosial tempat ucapan disampaikan atau serta pengetahuan bersama antara pembicara dan penerima ini mempengaruhi pemahaman. Pengetahuan bisa berupa pengetahuan umum, pengetahuan bersama, atau konvensi sosial. Tanpa memahami konteks ucapan bisa menjadi ambigu atau salah tafsir. Jadi tanpa kita memahami konteks apa yang mereka bicarakan atau konteks dari si pembicara, kita tuh akan dibuat bingung atau salah tafsir. Jadi kita benar-benar harus memahami konteksnya terlebih dahulu, baru kita menganalisis atau mentafsirkan seperti itu. Jadi tanpa konteks kita nggak bisa mentafsirkan apa yang mereka ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Imatu Sa'dia and I will continue about pragmatics in point 2 and 3. So this is my video. Number 3. Purpose of the speech of dialogue. This aspect is related to the speaker intention or purpose in delivered speech. The purpose of speech can be varied. Of example, in inform, request, comment, promise, or even to create a certain effect on the speaker. Understanding the purpose of speech is very important to grasp the true meaning. Maksudnya adalah aspek ini berkaitan dengan maksud atau tujuan pembicara dalam menyampaikan tuturannya. Maksud tuturan dapat bermacam-macam, misalnya untuk memberitahu, meminta, memerintah, menjanjikan, atau bahkan untuk menimbulkan efek tertentu pada pembicara. Nah, memahami atau menimbulkan efek tertentu pada pembicara itu sangat penting untuk menangkap makna yang ada di dalam bacaan itu atau makna yang sebenarnya. Number 4, speech acts include 3 aspects. Locution or the speech itself, locution, and perlocution. For example, the expression "please close the door" has locution, or elocution atau request, and perlocution close the door. Nah, yang nomor 4 ini atau tuturan sebagai tindak tutur atau performatif. Nah, dalam pragmatik memandang tuturan sebagai suatu tindakan
yaitu tindak tutur. Nah, tindak tutur itu mencakup 3 aspek. Yang pertama lokusi, yang kedua ilokusi, dan yang ketiga perlokusi. Misalnya pada ungkapan tolong tutup pintunya. Nah, ini memiliki lokusi atau tuturan itu sendiri, dan ilokusinya yaitu sebuah permintaan untuk menutup pintu tersebut, dan perlokusi, pintu itu tertutup. And the last one, speech as a product of verbal acts. This aspect emphasizes that speech is the result of verbal acts. By analyzing speech, we can reconstruct the action carried out by the speaker. In other words, speech is evidence of the communication action carried out. Therefore, in goal-oriented communication, analyzing speech is an effort to understand what action the speaker wants to achieve. According to Leach, these 5 aspects must always be taken into account when studying every utterance, because every utterance will always be tied to the context that surrounds it. Discourse analysis, which is specifically applied in conversation language, is defined as a research effort on language use. Okay, next, point 3. Origin and history of pragmatic terms. The term pragmatics became popular thanks to philosopher Charles Morris in 1838. Morris was very interested in the science of science, known as semiotics. In semiotics, Morris divided inquiry into the branches. 1. Syntaxis or syntax. This branch studies the formal relationship of signs to each other. 2. Semantics. This branch studies the relation between signs and the object they signify or they refer to. 3. Pragmatics. This branch studies the relationship between signs and interpreter or language user. Nah, pada poin ketiga ini kita akan bahas asal-usul atau sejarah dari istilah pragmatik. Istilah pragmatik menjadi populer berkat filsuf yang bernama Charles Morris pada tahun 1938. Nah, Morris ini sangat tertarik pada ilmu atau tanda yang dikenal sebagai semiotika. Nah, seperti yang kita tahu di dalam semiotik itu, Pak Morris sendiri membagi penyelidikan menjadi 3 cabang, ya. Pertama sintaksis, semantik, dan pragmatik. Ketiga cabang ini kemudian dikenal sebagai teori trikotomi. Morris memberikan contoh-contoh seperti interjeksi kemarilah, selamat pagi. Nah, sebagai contoh ya dipengaruhi oleh hukum-hukum pragmatik karena variasi dalam retorika dan perangkat puitis hanya muncul dalam konteks-konteks tertentu dan dibatasi oleh pengguna bahasa. These 3 branches became known as the trichotomy theory. Morris gave example or interjection such as come here, good morning, as an example that is influenced by the laws of pragmatics, because variation in rhetoric and poetic device only appear in certain contexts and are limited by language use. It turns out that the use of term pragmatics has various interpretations. The semantic origins of Morris' own work refer to the study of various physiological and psychological phenomena relating to psychic system in general or within a particular language. The continental interpretation, Sarnap, on the other hand, saw pragmatic as the study of a abstract concept involving agents or actor. Montic, meanwhile, defined pragmatic as the study of indexical or dates term. Deictics. Finally, the use of pragmatics in Anglo-American linguistics and philosophy has yet another interpretation. Maybe that's all for me. Thank you very much and forgive me for every mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.